Perang Israel dan Iran merupakan salah satu perang habis-habisan dan bisa dipastikan bahwa kekuatan Iran paling unggul dibanding dengan Israel dan sekutunya, termasuk sekutu Amerikanya. Saat ini ketakutan hadapi pasukan Iran yang didukung Rusia dan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino Television Indonesia kali ini menyajikan tentang bajingannya Israel dan sekutunya sebagai pengacau di Timur Tengah. Tentu saja Rusia dan Cina tidak tinggal diam begitu sekutunya Iran dianiaya dan mau diperteli. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti. China dan Rusia kompak bela Iran. Saudara, kekisruan antara Iran dan Israel saat ini memasuki puncak pemanasannya. Bahkan saat ini tentu saja perang ini tak akan terelakkan lagi. Mari kita saksikan. Trump bantah beri lampu hijau militer Amerika Serikat serang Iran. Indonesia sepakati 4 kerjasama dengan Rusia. Saudara, kerjasama Indonesia dengan Rusia bukanlah hal baru, tetapi kedua negara ini merupakan sama dan sebangun, hingga kesamaan banyak sekali. Bagaimana itu? Halo sahabat Opini Gino Television Indonesia kali ini menyajikan tentang bagaimana situasi global dan terutama di Timur Tengah, hingga menyajikan bagaimana pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti. Saudara, 5 bulan pertama Prabowo memimpin Presiden Republik Indonesia tentu saja bukanlah waktu yang belum lama, dan ini merupakan seumur jagung, tapi gebrakannya dapat dibanggakan. Donald Trump didominasi oleh perang dagangnya. Kini Trump mulai kehabisan waktu untuk menyegel semua kesepakatan. Ada 2 kemungkinan, Trump kembali mengulur waktu jeda atau tetap mematok tarif tinggi. 5 bulan pertama menjabat sebagai presiden, Donald Trump didominasi oleh perang dagangnya. Kini, Trump mulai kehabisan waktu untuk menyegel semua kesepakatan. Batas waktu jeda 90 hari hampir berakhir. Namun, tim negosiator Trump masih kesulitan mencapai kesepakatan dengan para mitra dagang yang digetok sanksi tarif. Trump hanya memiliki kurang lebih 3 minggu tersisa untuk segera menetapkan kesepakatan. Ada 2 kemungkinan, kembali mengulur waktu jeda atau tetap mematok tarif tinggi. Di tengah perdagangan global yang terkatung dalam ketidakpastian,
Trump justru disibukkan dengan konflik militer di Timur Tengah. Intervensi Amerika Serikat lagi-lagi memacu jantung dunia. Dikhawatirkan perang Iran dan Israel dengan cepat meluas. Dalam pertemuan G7 di Kanada, Trump membuat geger dengan meninggalkan para pemimpin negara anggota gigit jari. Padahal G7 menjadi momen yang sangat dinanti untuk duduk satu meja meraih kesepakatan perdagangan bersama. I don't feel that they're offering a fair deal yet. You know, they've been very tough over the years. If you look at European Union, they formed in order to hurt the United States on trade. And we're either going to make a good deal or they'll just pay whatever we say they have to pay. Sejauh ini hanya Inggris dan China yang telah menyetujui kerangka kerja dalam negosiasi perdagangan Amerika Serikat. Sementara negosiasi insentif dengan Kanada dan Jepang yang diharapkan lebih mudah mencapai kesepakatan justru berjalan alot. He was very friendly with Shinzo Abe, Prime Minister. He was a great man, but I think he's going to do a very good job. Think you have a chance of a deal there? No chance. They're tough. Japanese are tough. But ultimately, you have to understand, we're just going to send a letter and say this is what you're going to pay. Otherwise, you don't have to do business with us. There's a chance of a deal. Ketua The Fed Jerome Powell memperingatkan konsekuensi tarif telah memicu kenaikan harga sejumlah barang, terutama elektronik. Is what's the effective tariff rate overall, and people are managing to that. But you know, the pass-through of tariffs to consumer price inflation is a whole process that's very uncertain. You know, as you know, there are many parties in that chain. There's the manufacturer, the exporter, the importer, the retailer, and the consumer. And each one of those is going to be trying not to be the one to pay for the tariff, but together they will all pay for it together, or maybe one party will pay it all. But that process is very hard to predict, and we haven't been through a situation like this, and I think we have to be humble about our. FOMC memperkirakan lonjakan inflasi akan terjadi selama beberapa tahun ke depan. Ekonomi akan tumbuh lebih lambat dan pengangguran akan meningkat lebih cepat. China menuding kelompok G7 lagi-lagi memanipulasi isu terkait negaranya. Juru bicara Kemenlu China, Guo Jiakun, juga mendesak G7 untuk meninggalkan mentalitas perang dingin dan berhenti mencampuri urusan internal China. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping sepakat bertemu pada Agustus dan September mendatang. Kementerian Luar Negeri Cina menuding kelompok G7 lagi-lagi memanipulasi isu terkait Cina. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menuduh Cina melakukan distorsi dalam perdagangan global, menyebabkan kelebihan kapasitas industri dan penggunaan subsidi berlebihan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun menegaskan, jika G7 benar-benar peduli dengan perdamaian di Selat Taiwan, sejatinya G7 mematuhi prinsip satu Cina. Dengan menentang keras kemerdekaan Taiwan dan mendukung penyatuan kembali Cina, Guo Jiakun juga meminta G7 berhenti memanfaatkan isu maritim untuk menabur perselisihan dan meningkatkan ketegangan regional. Cina kembali mendesak G7 untuk meninggalkan mentalitas perang dingin dan bias ideologis, berhenti mencampuri urusan internal Cina, menghasut konflik dan konfrontasi, dan bertindak demi kepentingan masyarakat internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping sepakat bertemu pada Agustus dan September mendatang. Kedua pemimpin akan bertemu di KTT Organisasi Kerjasama Shanghai di Tianjin, China antara 31 Agustus dan 1 September. Kemudian dilanjutkan pertemuan bilateral pada 2 September. China telah menjadi sekutu utama Rusia selama perang skala penuhnya, membantu Moskow menghindari sanksi Barat, dan menjadi sumber utama industri pertahanan Rusia. Dalam pembicaraan via telepon sebelumnya, kedua pemimpin juga membahas situasi genting yang kian memanas di Timur Tengah.
China dan Rusia kompak bela Iran karena Iran adalah negara sekutu mereka dan tentu saja mereka tak mau pedulikan apapun kekuatan Israel dan sekutunya. Wow. China dan Rusia kompak bela Iran dan mengecam serangan udara Israel. Putin dan Xi Jinping siap menjadi mediator menyelesaikan konflik sengit Iran-Israel. Memanasnya situasi, China pun evakuasi ratusan warganya keluar dari Timur Tengah. China dan Rusia kompak bela Iran dan mengecam serangan udara. Vladimir Putin dan Xi Jinping sepakat, militer bukanlah solusi dalam konflik panas Israel dan Iran. Penyelesaian atas isu nuklir harus dicapai melalui jalur politik dan diplomasi, bukan kekerasan. Dalam pembicaraan via telepon pada Kamis, Xi Jinping dan Putin menekankan bahaya akan situasi konflik di Timur Tengah. Gencatan senjata adalah hal prioritas di Timur Tengah saat ini. Xi Jinping berujar, penggunaan kekuatan cuma akan memperdalam kebencian dan konfrontasi. Sementara Putin menyoroti betapa bahayanya serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Putin mendesak pihak berkonflik harus memastikan keselamatan warga negara ketiga. Putin pun menekankan Rusia siap menjaga komunikasi erat dengan China dan melakukan upaya aktif bersama untuk mendinginkan situasi guna menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam laman resminya mengatakan Xi Jinping dan Putin akan menggelar pembicaraan dalam waktu dekat, menuntut Israel agar menghentikan serangan sebelum eskalasi makin meluas. Xi Jinping menyatakan situasi saat ini sangat kritis. Ketidakstabilan di Timur Tengah telah memasuki fase baru dan penuh gejolak, sementara Rusia memang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan Iran. Pengaruh Rusia telah lama tertancap di kawasan Timur Tengah. Selain memiliki pangkalan militer di Tartus dan Latakia, Rusia juga menjalin komunikasi aktif dengan sejumlah aktor utama di kawasan, termasuk Iran, Turki, dan bahkan Israel. Dengan menawarkan diri sebagai mediator, Rusia ingin memperkuat citra sebagai kekuatan global yang mampu menjadi pemain diplomatik, bukan sekedar pemain militer. Langkah ini juga memperkuat posisi Moskow sebagai alternatif dari dominasi diplomasi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Pemerintah China telah memulai proses evakuasi ratusan warganya dari Iran di tengah konflik bersenjata di antara negara itu dan Israel. 截至目前，在外交部和驻伊朗使领馆组织协调下，在相关邻近国家积极协助支持下，已有791名中国公民自伊朗转移至安全地区。 Lebih dari 1.000 warga Cina lainnya masih dalam proses relokasi dan evakuasi. Beberapa warga negara Cina juga telah dievakuasi dengan selamat dari Israel. Pemerintah Cina sangat mengkhawatirkan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dan mendesak semua pihak menahan diri. Trump mengkonfirmasi akan membuat keputusan dalam 2 minggu ke depan. Sementara Rusia mewanti-wanti Trump untuk tidak cawe-cawe dalam perang Israel-Iran. Intervensi Amerika Serikat dikhawatirkan bakal memicu perang regional yang lebih dahsyat dan sulit dikendalikan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah tegas laporan yang menyatakan ia menyetujui rencana militer Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Kegeraman Trump kembali diluapkan di Truth Social pada hari Kamis. Trump pun mengkonfirmasi akan membuat keputusan dalam 2 minggu ke depan. But he's been very clear. Iran went for 60 days when he gave them that 60-day warning without coming to the table. On day 61, Israel took action against Iran. And as I just told you from the president directly, he will make a decision within 2 weeks. Diketahui, Pentagon telah mengirimkan sejumlah kapal perang ke Timur Tengah. Departemen Luar Negeri pun menyerukan agar warga meninggalkan wilayah tersebut. Sebelumnya dilaporkan militer Amerika Serikat menargetkan sasaran potensial fasilitas pengayaan uranium Fordo, sebuah lokasi di bawah tanah yang berada jauh di dalam pegunungan Iran. Untuk menghancurkan fasilitas itu, Amerika Serikat diyakini harus menggunakan senjata terkuatnya. Meski demikian, hingga kini tidak ada keputusan final.
G20 Amerika Serikat untuk tidak memberikan bantuan militer secara langsung kepada Israel dalam perang melawan Iran. Peringatan ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov. Intervensi militer Amerika Serikat dapat secara radikal memicu malapetaka di Timur Tengah. Kekacauan tersebut bakal memicu perang regional yang lebih dahsyat dan sulit dikendalikan. Jika perang terjadi, harga minyak akan melonjak, inflasi meningkat, hingga pasar keuangan global bergejolak. Sementara itu, Iran menegaskan tidak akan pernah menyerah. Pemimpin tertinggi Iran, Khamenei, menekankan tidak akan pernah tunduk pada tekanan dan ancaman militer Amerika Serikat. Iran menegaskan tidak akan pernah menyerah. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menekankan tidak akan pernah tunduk pada tekanan dan ancaman militer Amerika Serikat. Khamenei memperingatkan setiap intervensi militer oleh Washington akan berujung pada kehancuran fatal yang tak dapat diperbaiki. اون نقطه مایه فساد، مایه جنگ، مایه اختلاف رژیم صهیونی است. رژیم صهیونی که غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است، حتما باید برکنده شود. Pernyataan ini menjadi respon langsung atas tuntutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mendesak Iran menyerah tanpa syarat. Khamenei menyebut Iran memiliki sejarah panjang dalam menghadapi agresi dan tidak pernah tunduk pada bahasa ancaman. Itu net producer oil and gas saat ini. Tetapi kan harga oil and gas itu harga internasional. Walaupun Amerika punya produknya, ketika harga dunia naik, harga mereka juga akan naik. Ini akan memberatkan konsumen di Amerika. Belum lagi Mbak Rati, beberapa variabel juga harus dikalkulasi secara serius oleh Trump. Karena menurut konstitusi Amerika, keputusan ikut perang itu harus di-approve oleh Kongres. Kalau Trump memutuskan sendiri, nah ini akan menjadi catatan besar yang di kemudian hari sudah pasti akan merugikan kepentingan Trump sendiri. Apalagi dalam beberapa hari yang lalu itu ada survei yang dilakukan dengan responden dari pemilih Trump, orang-orang Republikan, kemudian orang-orang independen, dan orang-orang Demokrat. Angkanya 65% Demokrat itu menolak Amerika ikut terlibat dalam perang. 61% independen itu menolak Amerika ikut terlibat. Bahkan di kalangan Republikan sendiri 53% menolak. Ini angka yang sangat solid, sangat robust bahwa masyarakat Amerika tidak setuju Amerika terlibat langsung dalam perang Iran. Memang di Amerika itu ada pertentangan antara masyarakat kebanyakan dan elit, karena apapun itu faktanya lobby Israel itu sangat dominan di Amerika. Hampir semua presiden Amerika dalam berbagai isu berbeda, tetapi ketika berbicara isu Israel, pandangan mereka sama. Karena memang peran lobby Israel itu sangat menentukan keterpilihan seseorang untuk menjadi presiden. Bahkan di banyak state juga keterpilihan seseorang untuk menjadi senator karena kekuatan lobby Yahudi. Tetapi elit Yahudi dengan masyarakat Jewish di Amerika saja itu ada banyak perbedaan, apalagi elit Israel, elit lobby Yahudi dengan masyarakat Amerika kebanyakan. Demikianlah informasi opini Kino Television Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, karena informasi ini tentu saja mengingatkan kepada negara-negara yang selalu doyan untuk bertempur. Kini saatnya untuk membela diri dan menyadari bagaimana kalau menjadi penderita. Tentu saja sebagaimana yang saat ini dirasakan oleh Israel ketika perang Iran dengan Israel. Tentu saja Israel sekarang babak belur. Kita tonton.